Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Qassamakum bi'ilmihi ila ashab bisimali wa ashabil yamin. Kismatan kutibat wa kutimat ghairu anna lis-sa'adah was-syaqa wa til unwana yastabin. Ahmaduhu subhanahu hamda awliyanihil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah fa inna za libasul mu'minin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat bersama. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Selanjutnya melalui mimbar ini saya wasiatkan kepada diri pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian pada umumnya. Marilah kita sama-sama, hanya dengan ketakwaanlah kita akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita amati lingkungan kita, di sana masih banyak hal-hal yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Entah itu mengenai kebersihannya, keindahannya, ketertibannya, keamanannya, dan lain sebagainya. Menciptakan lingkungan yang baik adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pamong kampung setempat. Lingkungan yang baik tentu akan lebih terasa nyaman dan membahagiakan. Lingkungan yang baik bukan sekedar enak dipandang mata karena bersih, rapi, dan indah. Akan tetapi lingkungan yang baik juga berarti baiknya mental, spiritual masyarakatnya. Maka saya mengajak kepada segenap hadirin sekalian, mari kita peduli untuk kebersihan lingkungan kita dan sekitarnya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bebas dari kemiskinan. Baik miskin harta, miskin ilmu, maupun miskin agama. Bukankah miskin harta kerap sekali menjadikan kita gelap mata? Terjadi pembunuhan, seorang suami membunuh istri, anak membunuh orang tua. Semuanya kadang-kadang berawal dari harta. Dan miskin ilmu juga dapat menjadikan manusia terbelakang dari yang lainnya. Adapun miskin agama dapat menyebabkan seseorang kehilangan pegangan dan arah tujuan hidupnya. Tidak tentu arah. Ketiga kemiskinan ini memang perlu mendapatkan perhatian
dan kepedulian yang besar dari kita, umat Islam seluruhnya. Dan upaya ini juga merupakan medan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya bagi mereka yang mau ikut mengentaskannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mengambil sebuah tema, 3 kemiskinan yang sering melanda umat Islam. Sehubungan dari miskin yang pertama, yakni miskin harta. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kadal fakur an yakuna kufra, yang artinya kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Hadis riwayat Abu Mu'adz. Artinya hadis ini menyoroti betapa banyak kita memperjuangkan ekonomi demi sesuap nasi, demi memenuhi kebutuhan ekonomi, tanpa kita sadari kita pun kadang-kadang lalai dengan ibadah kita. Kita salut kalau melihat ada seorang petani berangkat pagi, dia bawa sejadah, bawa sarung, karena nggak terkejar waktunya, ingin berjamaah di musola masjid, dia bentangkan itu sejadah di sawah itu, di pondok itu, lantas dia sholat. Kita salut kalau ada orang seperti ini, masih memikirkan ibadah. Tetapi kita kadang lalai, saudara. Bekerja di suatu tempat, lupa waktu, begitu panggilan azan zuhur, kita tinggalkan, kita sia-siakan begitu saja. Tidak jarang kita nggak sholat. Kadang-kadang ada juga bangun masjid, bangun musola, orang sholat, tukangnya nggak sholat. Loh, di mana panggilan batinnya? Ada kejadiannya. Sudah jelas dia bangun rumah ibadah. Tapi begitu waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka berhenti. Tapi kita perhatikan dia nggak sholat, duduk-duduk saja, sementara orang lain sholat. Nah, ini prihatin kita. Ada apa ini? Seakan-akan nggak butuh kita sholat itu. Padahal sudah jelas amal yang akan diazab pertama kali oleh Allah adalah sholat kita. Nah, ini menjadi perhatian. Kita evaluasi. Untuk itu Rasulullah juga pernah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari kemelaratan harta, yang diungkapkan dalam satu doa dengan permohonan perlindungan dari kekufuran. Jadi Kanjeng Nabi itu doanya selalu ada, diselipkan. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakir. Saya ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakir. Artinya, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bahaya kekufuran dan kemelaratan. Fenomena yang lain, betapa banyaknya saudara kita yang fakir-fakir itu diberi hanya sekotak kardus mie, pindah Pak, akidahnya pindah. Lantas dia berpikir, oh agama lain kok memikirkan begini ya. Saya susah, nggak pernah dipikirkan oleh saudara-saudaraku sesama Islam. Begitu datang orang agama lain, ngasih mie satu kardus, pindah agama, akidah dijual.
Nah ini maksud sindiran daripada Kanjeng Nabi itu, sesungguhnya kefakiran mengarah kepada kekufuran. Kalau nggak hati-hati, ya. Kalau nggak jaga betul kita iman kita, cenderung kita itu akan termakan oleh hal-hal itu. Masya Allah, jangan jual agama kita karena hal itu. Semiskin apapun, ya. Contoh Nabi Ayub, diuji Allah sampai habis hartanya, tetap yakin dia pada Allah. Sampai istrinya minta cerai, hartanya habis, dia diganjar dengan borok yang busuknya Allah bilang. Tapi tetap iman dia pada Allah, nggak dia jual agama. Dari kedua hadis Rasulullah tersebut telah dapat digambarkan bahwa kefakiran dapat membawa seseorang pada kekafiran. Hati-hati, saudara. Islam sangat prihatin dengan kemiskinan ini dan berusaha keras untuk membendungnya guna menyelamatkan akidah, akhlak, dan perilaku perbuatan. Dan Islam mengharapkan umatnya dapat mencapai taraf hidup yang layak di tengah masyarakat. Karena itu Islam memberikan berbagai cara dan jalan keluar agar umatnya terhindar dari kefakiran. Beberapa jalan tersebut antara lain. Yang pertama, Islam mengajarkan bekerja dengan giat. Jangan mengharapkan bansos saja, Pak. Bansos yang 300.000 per bulan itu keenakan kita. Berpikirlah yang wajar. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan memperoleh hasil. Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan. Modal pokok untuk mendapatkan kekayaan dan faktor dominan dalam mendapatkan kemakmuran dunia. Islam menuntun umatnya untuk memilih lapangan pekerjaan yang mana saja sesuai dengan keahliannya, kemampuan, pengalaman, dan kesenangannya. Islam melarang umatnya enggan dan malas bekerja dengan dalih apapun, termasuk dalih tawakal pada Allah. Saya nggak akan bekerja, serahkan saja sama Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Rahman dan Rahim. Ya nggak dapat uang betul kita. Kalau tidak kita upayakan untuk bekerja, mencari nafkah. Termasuk dalih tawakal pada Allah. Mau memurnikan ketaatannya kepada Allah, terdesak dengan keadaan, menggantungkan sumbangan orang lain maupun dalih-dalih lain. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Kita harus bergerak bekerja. Yang kedua, solusi daripada kefakiran ini, membayar dan membagikan zakat, baik zakat mal maupun fitrah. Untuk menanggulangi kemiskinan, Allah telah menetapkan dalam salah satu syariatnya yang berupa zakat. Contoh Malaysia, Brunei Darussalam. Mereka ketat mengeluarkan zakat. Nah, karena mereka ketat mengeluarkan zakat, negara banyak pemasukan. Akhirnya orang-orang miskin ini bisa dibantu. Orang-orang miskin yang kurang pendapatan dibantu oleh negara. Nah, contoh yang sudah mempraktekkan itu Brunei Darussalam. Sampai ada istilah orang nganggur pun digaji di Brunei Darussalam. Karena zakatnya kuat. Nah, di Indonesia sangat-sangat diperlukan kesadaran. Betapa banyak bangsa kita ini, dia mampu punya segala sesuatu, kekuatan, tetapi zakatnya kurang. Hati-hati. Apapun usaha kita, berdagangkah kita, jadi pegawai kita, dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita ada rezeki, zakat, dan zakat. Karena itulah salah satu solusinya untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin.
Nah, sekali lagi hal ini akan kembali kepada potensi umat Islam itu sendiri. Sejauh mana mereka meyakini konsep dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Sehubungan dengan hal ini, Allah telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang menolak kewajiban membayar zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون من يحيل به يوم القيامة. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya itu menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu akan digantungkan pada leher mereka pada hari kiamat kelak. Surat Ali Imran ayat 180. Sudah banyak contoh saudara-saudara yang tadinya ekonominya mapan, ekonominya bagus, kendaraannya banyak, tanahnya luas, jatuh miskin. Banyak kejadian. Karena apa? Ya zakat ini tadi. Dia tidak pandai berzakat. Tidak dikeluarkannya. Dia bakhil alias pelit. Kalau ingin mengeluarkan zakat takut miskin, takut jatuh miskin. Padahal tidak, saudara. Contoh itu di Solo. Masjid yang dihibahkan kepada Pak Jokowi itu perorangan. Karena kemampuannya perorangan menyumbangkan membangun masjid. Harta perorangan. Dia zakatkan. Nah, itu salah satu contoh. Tetapi orangnya miskin enggak. Tambah kaya. Bahkan orang yang membantu masjid di Solo itu kabarnya nomor 4 terkaya di dunia. Nah, saudara-saudara, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran maupun sabda Rasulullah yang menerangkan tentang ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bagi yang berdagang juga begitu. Hitung. Selama 1 tahun itu berapa keuntungan? Berapa yang harus saya zakatkan? Kalau nggak paham tanya pada guru ngaji, pada ustadz. Bagaimana cara saya mengeluarkan zakat itu? Itu ada contoh di Tanggulangin yang namanya Pak Haji Nur Salim itu. Setiap tahun dia ngundang dari Kandepak, suruh menghitung kekayaannya, berapa zakat yang harus saya keluarkan. Dia undang seluruh orang untuk mengambil zakat di rumahnya. Itu contoh di Tanggulangin ada Pak Haji Nur Salim itu. Setiap tahun dia undang dari Kandepak, suruh menghitung hartanya, habis itu dia keluarkan. Nah, ini contoh yang baik, saudara. Contoh yang baik. Yang ketiga, solusi daripada mengentaskan kemiskinan, mencukupi keluarga yang lemah. Hal ini perlu dilakukan lantaran memang keluarga tersebut tidak mampu lagi bekerja atau sudah lanjut usia. Atau karena ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tak berharta. Mungkin juga karena tertimpa bencana atau karena menderita cacat abadi dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi kemiskinan semacam ini, maka diperlukan jaminan antar satu rumpun keluarga. Sebagian yang kuat dan yang mampu memperkuat yang tidak mampu. Sehingga hal itu memperkuat hubungan kekeluargaan dan membangun rasa kasih sayang dan saling mencintai antar kerabat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl mengatakan,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik dan menolong keluarganya. Surat An-Nahl ayat 90. Hadirin sidang Jumat yang kami bahas, yang dimuliakan Allah. Miskin yang kedua adalah miskin ilmu. Miskin ilmu ini tak kalah rawannya dengan miskin harta. Miskin harta secara langsung dapat dirasakan dampaknya. Sehingga secara spontan yang bersangkutan akan berupaya mengatasinya. Sedangkan miskin ilmu, karena dampaknya tidak secara langsung, maka banyak orang yang tidak merasa terpanggil untuk menuntutnya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa berilmu atau tidak itu sama saja. Padahal ilmu merupakan nur atau cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup manusia. Contoh kecil saja masalah ibadah. Ibadah ini kalau tanpa ilmu, Pak, sesat kita. Nggak boleh kita hanya pak turut saja. Ya. Begitu takbiratul ihram, sholat, baca doa iftitah. Kok harus baca doa iftitah? Kenapa? Harus kita tahu apa isinya itu. Kok harus baca surat Al-Fatihah? Kenapa? Nah, itu kita harus tahu ilmunya. Ilmu berwudu juga begitu. Jangan asal-asal wudu, Pak. Wudu itu kalau benar Bapak melakukannya, dia melunturkan dosa-dosa kita setiap percikan air itu. Kalau benar. Tapi kalau salah kita berwudunya, sholatnya pun ikut nggak sah. Loh, kan berat itu kalau nggak ada ilmunya. Jadi kita harus punya ilmunya, Pak. Penting ilmu itu. Belajar, Pak. Belajar. Nggak usah malu. Walaupun kita sudah tua, tanya. Kita khawatir kita sudah beribadah dari umur berapa sampai sekarang, nggak tahunya kesalahan terus yang kita lakukan. Kita merasa sudah oke, sudah beribadah kepada Allah. Nggak apa-apa, Pak. Jangan malu-malu. Tanya, dan tanya. Ini masalah agama. Penting, Pak. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Miskin yang ketiga yang sering kita lupakan adalah miskin agama. Memang ilmu memberi banyak kemungkinan untuk mensejahterakan manusia. Namun itu saja tidak cukup. Sebab kita masih butuh agama sebagai pegangan dan arah hidup. Hal itu agar rohani kita menjadi tenang dan hidup ini menjadi lebih bermakna. Dengan menyadari untuk apa kita hidup dan kemana kita setelah hidup di dunia ini. Oleh karena itu, jangan biarkan kita lemah dalam hal agama ini. Generasi muda kita lihat bagaimana agamanya. Kalau tidak, hancur kita. Agama kita hanya tinggal nama. Kalau generasi penerus kita, agama saja dia abaikan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita evaluasi. Sudah berapa persenkah pemahaman agama yang dilakukan oleh para generasi muda kita? Juga termasuk kita. Allah juga telah firmankan dalam surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak.
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sindiran Allah kepada kita. Allah jadikan alam dunia ini untuk kita pelajari, untuk kita lihat. Ada apa Allah menciptakan hewan? Ada apa Allah menciptakan tanaman? Kita lihat, kita pelajari. Ini semua ilmu agama yang kita lihat ini. Nah, oleh karena itu disindirkan oleh Allah di sini. Sebenarnya Allah itu memberikan hak kepada kita, tetapi kebanyakan mereka untuk lalai mengetahuinya, untuk kita tidak peduli. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada segenap hadirin sekalian, mari kita belajar dan belajar mumpung umur kita masih diberikan oleh Allah. Belum ada kata terlambat. Kita bertobat, hijrah, kembali ke jalan Allah. Penciptaan alam semesta dengan bentuk yang indah, teratur dengan rapi, serasi dan tepat. Segala sesuatunya sangatlah sulit diterima oleh akal bila pasar kehidupan kita ini akan lenyap habis begitu saja. Padahal dalam kehidupan ini terdapat orang yang jahat ataupun orang yang baik. Banyak orang yang lemah, teraniaya dan tidak mendapat pertolongan. Banyak juga orang yang berbuat baik tidak mendapat penghargaan yang layak. Malah sebaliknya, mereka dikucilkan dan ditindas. Sungguh ini suatu keganjilan dan kebatilan. Ilmu pengetahuan saja tidak akan mampu memberikan jawaban dari keganjilan-keganjilan ini. Hanya agama yang dapat memberikan pengarahan sesuai dengan akal mengenai tujuan daripada hidup ini. Dalam ayat berikutnya disebutkan, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijadikan bagi mereka semuanya. Ad-Dukhan 40. Saudara-saudaraku, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita keluar daripada ketiga kemiskinan tersebut, miskin harta, miskin ilmu, dan miskin agama, karena suatu saat cepat atau lambat kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa hari pembalasan itu pasti ada. Kiamat itu pasti ada, alam akhirat itu pasti ada. Ini cara kita menguatkan iman kita sehingga kita dapat hijrah taubatan nasuha. Mudah-mudahan khotbah singkat ini kiranya dapat menjadi pedoman bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya semoga kita mendapat pertolongan dari Allah sehingga kita dapat melepaskan diri dari tiga kemiskinan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu irghama liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil wa bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin il muhtar wa alihi al adhar wa ashabihi al ahya wa sallim tasliman katsiran. Amma ba wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fima amar wa wantahu amanaha
man nahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bil amri bada fihi binafsi wasanni bi malaikati qudsi walam yazallu qa'ila aliman inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin warḍallahu anil arba'atil khulafa'ir rasyidin wal innamal mawhidin Abi Bakar Umar wa Utsman wa Utsman wa Ali wa anjami sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhumus sayiat warzuqhum minat thayyibat innaka samin qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'annal walada wal waba'a wal fasya'a wal riba wal zina wal bagya wal zalazilah was sada'id al mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza wa min buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jalir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.